Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini aku akan jelasin materi mengenai materi dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, yaitu dengan materi manajemen resiko sumber daya lahan. Next. Jadi, sebelumnya kita sapa dulu. Halo, nama aku Rahmadila Safitri. Aku punya NIM 1911, terus aku juga dari kelas A, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Kita next. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang jurnal yang mana jurnal ini menjelaskan atau menganalisis mengenai manajemen risiko pada pengendalian banjir di Sungai Ciliwung, yang mana jurnal tersebut ditulis oleh Heni Purwani dan Ike Pontiawati. Oke, kita next. Jadi di sini ada table of content yang mana pembahasan di sini tuh ada 6 poin. Di poin yang pertama ada identifikasi kawasan, terus juga ada rumusan masalah, ada manajemen resiko, ada analisa manajemen resiko, ada alternatif penanganan dan juga langkah dari penanganan itu sendiri. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai identifikasi kawasan. Nah, sebelumnya kita tuh membahas mengenai Sungai Ciliwung kan. Nah, kita harus tahu dulu nih, Sungai Ciliwung itu berasal dari mana. Nah, Sungai Ciliwung ini berasal dari lereng utara Gunung Pangrango, yang mana sungai ini tuh mengalir menyusuri lereng gunung melalui Kota Bogor, Kota Depok, dan juga Kota Jakarta. Serta sungai ini bermuara di Teluk Jakarta. Terus juga Sungai Ciliwung ini itu sungai terbesar yang melintasi kota Jakarta sejak zaman dulu. Tercatat di sejarah atau di beberapa cerita-cerita yang sungai ini tuh selalu memberikan masalah gitu berupa banjir, terus juga banjir ini menjadi salah satu masalah yang ada di kota Jakarta hingga sekarang. Nah, hal ini juga dapat disebabkan karena letak geografisnya kota Jakarta yang mana memiliki dataran rendah. Bahkan di beberapa wilayah di bagian utara juga memiliki ketinggian yang lebih rendah dari muka air laut. Jadi kondisi banjir di Jakarta ini selalu diperparah dengan datangnya pasang laut pada saat naik debitnya sungai di musim hujan. Next. Selanjutnya lagi ada identifikasi kawasan. Nah, secara letak geografisnya nih, DKI Jakarta dan Kota Depok kan tadi kan ini kan ditelusuri dari berbagai kota. Ini tuh sungai ini tuh terletak pada derajat 6,12 derajat lintang selatan dan juga 106,48 bujur timur. Adapun batasan-batasan wilayahnya itu di utara itu ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Di selatan itu ada Kota Depok. Di barat itu ada Jakarta Selatan dan Depok. Dan dan di sebelah timur ada Jakarta Timur dan Kota Depok. Next. Oke, ini merupakan peta sungai Ciliwungnya. Bisa dilihat di sini. Next. Selanjutnya kita ke poin kedua, yang mana poin kedua ini itu ada rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini kita akan membahas mengenai apa aja sih gitu. Jadi di rumusan masalah ini kita membahas mengenai tiga pembahasan yang mana ada manajemen risiko banjir, terus juga ada alternatif penanganan dan juga langkah penanganan yang dilakukan dalam menghadapi risiko banjir tersebut. Next. Selanjutnya ada manajemen resiko, yang mana manajemen resiko ini apa sih? Jadi manajemen resiko itu adalah sebuah proses sistematis dan kreatif atas permasalahan resiko yang mencakup identifikasi resiko, analisa resiko, pengurangan atau
peniadaan resiko secara efektif dan pada saat yang bersamaan memaksimalkan pencapaian peluang yang akan menjadi sebuah tujuan. Kalau menurut Undang-Undang 2000 nomor 24 2007 sendiri, adapun apa ya, arti dari bencana. Bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam maupun faktor non alamnya, yaitu manusia. Yang mana faktor-faktor ini atau bencana alam ini dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, terus kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan juga dampak psikologis. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada manajemen resiko. Nah, di manajemen resiko ini yang lanjutan yang sebelumnya, jadi di sini ada analisa yang diuraikan mengacu pada The Australian Standard AS 4.360 yang mana mendefinisikan resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu yang akan berdampak negatif terhadap sasaran. Resiko ini diukur dengan melihat konsekuensi yang mungkin terjadi dan besarnya probabilitas terjadinya resiko tersebut. Sehingga resiko merupakan fungsi dari kemungkinan dan akibat dari tidak dapat dicapainya tujuan proyek. Yang mana ini tuh dapat dirumuskan dengan rumus matematika, yaitu risk sama dengan probability x consequence. Yang mana ini ada juga 6 definisi dari the PMOBK series ini di volume 6 memberikan definisi bahwa resiko adalah efek kumulatif dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidakpastian yang bersifat merugikan atas pencapaian tujuan suatu proyek. Nah, di samping ini tuh, di samping diagram itu merupakan proses resiko dalam sebuah proyek secara garis besarnya, yang mana proyek ini itu berdasarkan pada analisa The Australian Standard AS 4.360. Next. Oke, selanjutnya itu ada Nah, di sini itu ada penetapan konteks yang mana penetapan konteks. Oke, selanjutnya ada penetapan konteks yang mana penetapan konteks ini membahas mengenai uraian-uraian yang akan dilakukan atau uraian-uraian proses dari resiko manajemen. Di sini yang pertama ada konteks strategi. Nah, konteks strategi ini dalam konteksnya itu meninjau SWOT atau SWOT atas pemerintah DKI Jakarta sebagai organisasi pemeraksa proyeknya tersebut. Terus kemudian yang kedua ada konteks organisasi, yang mana konteks organisasi ini membahas mengenai pekerjaan pengendalian banjir di Jakarta, yang mana bertujuan itu untuk menjaga citra Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Terus yang kedua ada Jakarta sebagai kota yang bebas banjir akan dapat lebih mensejahterakan penduduknya. Nah, terus juga ada konteks manajemen risiko yang mana terdapat 2 pembahasan juga. Yang pertama ada pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir yang tidak terencana dengan baik dapat mengurangi pencapaian sasaran utama. Dan yang kedua ada tinjauan manajemen risiko akan
memberi pengertian akan sumber-sumber risiko, bagaimana mencegah timbulnya risiko, dan kalaupun risiko tersebut telah direncanakan, antisipasi penanggulannya itu seperti apa. Next. Selanjutnya ada analisa manajemen risiko. Next. Nah, di yang pertama itu ada identifikasi risiko penyebab banjir. Di sini tuh penyebab banjir itu diidentifikasi berdasarkan apa sih penyebab banjirnya. Nah, penulis ini menjadikan membagi sumber penyebab banjir di Jakarta itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada letak geografisnya. Yang seperti yang kita tahu kalau Jakarta adalah kota pelabuhan sehingga otomatis letaknya ini berada di dataran rendah air yang mana hal ini dapat mengakibatkan banjir di daerah tersebut. Terus yang kedua itu ada daerah aliran sungai atau DAS yang mana ini Jakarta ini dialiri oleh 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan tingginya curah hujan di daerah hulu dapat menyebabkan limpasan air dari hulu masuk semua ke Jakarta. Gitu. Terus yang ketiga itu ada perilaku manusia. Jakarta itu kan kota yang sangat padat penduduknya sehingga banyak sekali pemukiman-pemukiman liar yang berada di sepanjang bantaran sungai. Hal ini yang mengakibatkan penyempitan dan juga pendangkalan sungai sehingga kapasitas sungai semakin lama semakin berkurang. Padahal limpasan air tuh semakin lama semakin besar, mengingat juga resapan air di Jakarta semakin sedikit akibat pesatnya dari pembangunan pemukiman penduduk dan juga perilaku manusia sendiri yang kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir itu yang keempat ada kebijakan pemerintah. Seperti yang kita tahu juga kebijakan ini itu kebijakan pemerintah itu kadang-kala tuh tidak konsisten. Contohnya itu dalam penerapan RUTR. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tetapi diabaikan saja oleh pemerintah. Hal ini juga kurang ketatnya peraturan dari pemerintah. Next. Selanjutnya ada identifikasi wilayah dampak risiko banjir. Di sini ada 3 pembagian yang mana ada wilayah atas. Nah, wilayah atas ini diasumsikan berada pada sekitar 5 km sepanjang kiri Sungai Ciliwung, yaitu antara pintu Depok sampai dengan pintu Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Dan daerah ini juga merupakan penduduknya itu udah mulai padat, tapi daerah ini juga masih ada tempat-tempat industri. Terus yang kedua ada wilayah tengah. Nah, wilayah tengah ini diasumsikan itu berada di 5 km sepanjang kiri Sungai Ciliwung, yaitu antar pintu Pasar Minggu di Jakarta Selatan itu sampai dengan pintu air Manggarai. Nah, daerah ini juga merupakan pemukiman yang padat, industrinya ada, tetapi tidak terlalu padat atau masih sedikit. Lalu juga lintasan ini sudah ramai, bahkan kadang seringkali terjadi kemacetan. Terus yang ketiga ini ada daerah hilir Sungai Ciliwung. Nah, daerah hilir ini itu letaknya sepanjang 5 km dari kiri sungai antara pintu air Manggarai sampai dengan muara Sungai Ciliwung, yaitu Laut Jawa di utara Jakarta. Nah, daerah ini adalah daerah pusat Jakarta yang penduduknya benar-benar padat banget karena merupakan daerah industri yang sangat padat juga. Nah, di daerah ini juga merupakan daerah lintasan yang sering macet, terus juga hal itu dikarenakan adanya kawasan-kawasan perkantoran, kawasan gedung, industri, dan permukiman yang bercampur menjadi satu. Next. Selanjutnya ada analisa banjir. Nah, analisa banjir ini analisa banjir ini dianalisis untuk mengetahui skala prioritas sektor atau tempat-tempat yang terdampak dari banjir tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode
Analytic Hierarchy Process atau AHP. Yang mana metode ini dilakukan dengan bantuan software expert choices. Nah, mungkin bisa di next. Sekarang kita beralih kepada poin yang selanjutnya. Di sini ada alternatif penanganan. Nah, dalam perencanaannya, alternatif penanganan yang dipakai ini itu untuk menurunkan debit banjir, yaitu dengan merencanakan desain saluran. Nah, desain saluran ini direncanakan dibuat dengan kriteria sebagai berikut, yaitu dengan freeboard yang ukurannya 1 meter, terus curve manning 0,0225 dan side slope dengan ukuran 1,0 atau juga 1,5. Nah, dengan bentuk persegi dan section 2 sampai 4. Kenapa bentuk awalnya ini adalah bentuk trapesium? Tapi untuk meningkatkan atau untuk mempersempit saluran atau untuk membenarkan saluran, jadi saluran ini diubah menjadi saluran persegi. Gitu. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penanganan, yang mana langkah pertama itu ada rehabilitasi Sungai Ciliwung dan banjir Kanal Barat untuk mengembalikan kapasitas pengalirannya. Terus yang kedua itu ada rehabilitasi Waduk Pluit untuk mengembalikan kemampuan penampungan limpasan banjir di daerah hilir banjir Kanal Barat. Dan yang ketiga ada pengembalian fungsi sebagai daerah resapan air pada daerah tengah dan hulu das Ciliwung. Next. Selanjutnya itu ada rencana dari penanganan. Nah, ini ada rencana langkah dari penanganan, yang mana yang pertama itu membuat sumur resapan. Daerah kota ini akan dibangun sumur-sumur resapan pada areal kurang lebih 5 km dari kiri sungai. Jarak antar sumur resapan itu direncanakan sekitar 150 meter dengan total resapan yang harus dibangun itu 15.050 sumur. Terus yang kedua ada normalisasi Waduk Pluit. Nah, Waduk Pluit ini kan terletak di Jakarta Utara. Waduk ini juga merupakan waduk terbesar, waduk pengendalian banjir terbesar di pantai Jakarta. Terus pelayaran seluas 2.080 hektar yang mencakup mulai dari daerah sekitar Monas sampai dengan daerah sekitar Waduk. Adapun kondisi yang dialami Waduk Pluit ini saat ini adalah tingginya sedimentasi yang mana mengakibatkan kurangnya daya tampung air sehingga pompa yang ada tidak dapat mengatasi datangnya debit banjir yang besar. Dan hal ini juga dapat mengakibatkan banjir di daerah tersebut sehingga banjir ini mengenai pemukiman-pemukiman yang ada di daerah tersebut, entah itu pemukiman padat, pemukiman mewah maupun pemukiman kumuh. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut itu, maka direncanakan itu normalisasi kapasitas waduk yang berupa pengerukan lumpur sedalam 4 meter sesuai dengan perkiraan sedimen yang ada di waduk saat ini. Terus kemudian ada yang ketiga, ada penghijauan daerah hulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk jangka panjang maka langkah yang diambil untuk menekan atau mengurangi tingginya debit banjir yang masuk ke kota Jakarta ini, maka akan melakukan penghijauan. Nah, penghijauan ini tuh direncanakan akan dilakukan di daerah-daerah yang rawan akan akibat penggundulan daerah hijau yang selama ini berlangsung. Terus juga pada setiap awal ini direncanakan menghijau mencakup area seluas 50.000 hektar. Dan ada Great Barrier.
Great Barrier ini itu merupakan sebuah rencana karena Jakarta itu ada di daerah rendah dan akan semakin parah bila bersamaan dengan datangnya air laut yang pasang seperti yang dijelaskan di awal. Untuk itu, maka yang mana akan ditutup bila datangnya air laut sedang pasang. Sementara air hujan yang melimpah di hulu akan dibuang ke bagian 4, yaitu daerah yang paling bawah, akan dilakukan pendalaman tambahan sedalam 2 meter, yaitu di luar luas penampas yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Oke, next. Mungkin itu penjelasan materi mengenai isi jurnal yang sudah saya jelaskan mengenai manajemen risiko pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, di Depok, dan di Bogor. Tapi ini lebih menekankan daerah Jakarta karena Jakarta merupakan daerah yang memiliki titik banjir besar. Mungkin itu penjelasan materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks untuk semua yang udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget juga untuk share ke teman banyaknya. Oke, see you.